Shalom, shalom anak-anak super kita dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Gaby berharap semuanya semangat, semuanya antusias, semuanya sehat semua ya. Termasuk yang beribadah secara onsite, semuanya pasti dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik Kak Gaby mengundang teman-teman yang sudah berani untuk beribadah, yang sudah sekolahnya sudah PTM, yuk kita sama-sama beribadah secara onsite di gereja GPI Keluarga Allah Blessing Jalan Tegal Sari nomor 60 di ruangan Super Kids. Oke, nah yang beribadah secara onsite yang sudah di gereja ini tetap semangat ya untuk beribadah ya. Yuk ajakin temennya untuk beribadah bersama di gereja. Oke deh. Nah sebelum kita mulai ibadah kita hari ini sama-sama kita satu dalam doa yuk adik-adik. Yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Gaby ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar apa yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami ingat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Super Kids yang sudah rajin ibadah, yang sudah rajin berdoa. Tepuk tangan, luar biasa ya. Nah adik-adik senang sekali kita sudah berada di minggu yang keempat nih dari bulan Juli. Nah gimana, sekolah sudah mulai masuk ya? Adik-adik sudah mulai mendapatkan teman-teman yang baru mungkin ya, atau tempatnya sekolahnya baru. Wah, Kak Gaby ucapkan selamat ya. Tetap semangat sekolahnya, jadilah berkat dimanapun adik-adik semua berada. Nah Mantap. Nah, hari ini kita sudah masuk di minggu yang keempat. Ada yang ingat enggak? Sepanjang bulan ini kita sudah melewati 4 minggu, ya 3 minggu ya adik-adik ya. Ingat enggak kita bahas apa aja? Ya, minggu pertama kita bahas apa? Kita bahas I am on time. Jadi gak boleh telat-telat ya adik-adik ya. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Minggu kedua kita belajar apa? I am disiplin. Ya, minggu ketiga tadi belajar apa? I am diligent, wah rajin, anak yang rajin luar biasa. Di minggu yang keempat ini Kak Gaby mau ingatkan kita semua untuk menjadi I am responsible. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Waduh, bertanggung jawab itu gimana ya adik-adik ya? Ya bertanggung jawab ini kalau kita dikasih tugas, kalau kita dikasih suatu kepercayaan, kita bisa mengerjakannya dengan sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau jadi anak Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya? Wih luar biasa, semuanya pasti mau ya. Karena anak yang bertanggung jawab ini adalah anak yang dapat dipercaya adik-adik ya. Yuk kita baca di Amsal, kita belajar ya di kitab Amsal 13 ayat 4. Sebelum kita masuk kita baca firman dulu adik-adik. Amsal 13 ayat 4. Yuk kita baca. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi ya, yuk kita baca. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin adik-adik ya. Semoga dengan ini adik-adik bisa melakukan tugas kita dengan baik, dengan sepenuh hati. Karena orang yang malas itu cuma aku kepingin bisa ini tapi males. Jadi itu adalah harapan yang kosong, harapan yang sia-sia. Tapi orang yang rajin itu dapat menerima upahnya. Nah, Nice. adik-adik siapa di sini mau jadi anak yang bertanggung jawab, anak yang rajin? Angkat tangan.
Iya, semua pasti mau jadi anak yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab atas tugas-tugas kita. Nah, sebelum Kak Gaby mau ngasih poin apa yang bisa kita pelajari, yuk kita saksikan bersama video berikut ini supaya adik-adik bisa lebih mengerti lagi ya. Kita saksikan video berikut ini. The first step is to tie a leaf strip onto a twig. It's not easy, for the fibre is very springy. The trick is to keep a firm hold on it with one foot. Then you can tie the knot with your beak. It's a simple half hitch, but a firm one, and all subsequent work will literally depend on it. Knotting takes practice, and this young bird is having a little trouble. The next step is to weave a ring. But you can't do that until you've got the first knot right. The ring has got to be big enough to allow its maker to slip through, and not so big that it will allow larger animals to do so. But it certainly mustn't be too small. Once the ring is complete and firm, work starts on the roof. The novice still has his problems. And eventually she makes her choice. This looks neat enough, but it's not yet won him a mate. But this bird, luckier or more skillful, has, and now he can get on with finishing the job. The whole construction is completed by adding, with a rather looser weave, a long downward-pointing entrance tube. This will deter unwelcome visitors. If, after a few days, a weaver hasn't managed to attract a partner, then all his work is wasted. Nah adik-adik, kita sudah lihat tadi videonya ya, bagaimana ada burung yang membuat sangkarnya. Nah itu tadi burung apa namanya? Burung manyar ya adik-adik ya, bagaimana dia membuat sangkarnya, dia ngambil daun tuh ranting, terus dia bisa buat sendiri dengan apa? Dengan sayapnya mungkin ya, atau dengan paruhnya ya. Iya, dengan paruhnya sampai jadi sarang gitu ya adik-adik ya, wah luar biasa. Di sarang itu mereka mulai bertelur, mereka mulai membesarkan anak-anak mereka di situ juga melindungi diri mereka dari serangan-serangan binatang lain yang mau memakan mereka gitu adik-adik ya. Luar biasa sekali ya, burung yang kecil itu bisa membuat sarang buat diri mereka sendiri. Mereka adalah juga contoh bagi kita bagaimana kita menjadi tanggung jawab adik-adik. Kalau burung yang kecil aja bisa bertanggung jawab atas hidupnya, membuat sangkar buat anak-anaknya, bagaimana kita anak-anak Tuhan yang diberikan tubuh jiwa roh yang sehat ini gimana? Yuk adik-adik kita belajar ya, jadi anak Tuhan yang mau bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yeah! Kalau kita diberikan tugas nih, ini kan banyak yang naik kelas ya, kita memulai tahun ajaran baru. Semuanya pasti baru, pelajarannya ada yang baru, gurunya juga baru. Kita memulai bab-bab yang baru di pelajaran kita ini adik-adik. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan dapat bertanggung jawab, melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang murid,
Nah, kita harus mau adik-adik mendengarkan guru kita. Kita harus mau mengerjakan tugas, mengikuti apa yang guru kita perintahkan, mengerjakan mungkin PR-PR-nya, belajar yang rajin, itulah ada tanggung jawab kita. Kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Supaya apa ya adik-adik ya? Supaya kalau kita waktunya ujian, kita melakukan tes, ya, waktunya kita naik kelas, kita dapat keluar menjadi anak-anak yang pemenang, lebih dari pemenang, nilainya yang bagus. Ya, sekarang Super Kids di sini, anak-anak yang dikasih Tuhan angkat tangannya. Siapa di sini yang mau nilainya bagus semua angkat tangan? Iya, mulai hari ini kita belajar jadi anak-anak yang mau bertanggung jawab ya adik-adik ya. Bertanggung jawab atas sekolah kita, waktu kita, belajar kita. Kita harus melakukan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan dulu dong buat adik di Super Kids yang luar biasa. Oke. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang tanggung jawab ini, sebuah tanggung jawab yang besar. Kak Gaby jadi teringat nih, di Alkitab itu ada sebuah cerita, ada sebuah kisah kejadian di zamannya sebelum perjanjian lama itu adik-adik ya. Di zamannya Bapak Nuh, ayo siapa yang ingat zamannya Bapak Nuh ceritanya tuh, kisahnya Nabi Nuh, angkat tangannya, ingat enggak? Ia yang disuruh Tuhan untuk membuat bahtera yang sangat besar karena akan ada badai, akan ada banjir bandang yang sangat luar biasa yang menghabiskan seluruh isi bumi. Tuhan bilang kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Siapa yang ingat? Ayo angkat tangannya. Iya, supaya lebih ingat lagi, yuk kita saksikan video berikut ini. Kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya, apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk, sepasang demi sepasang.
Ayo jalan terus. Sepertinya ini yang terakhir. Nah adik-adik sudah kita saksikan ya video tentang Bapak Nuh tadi ya. Bagaimana Nabi Nuh tadi diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Sebelumnya itu di zamannya Bapak Nuh itu belum ada yang namanya bahtera. Nuh itu bukan orang bisa bikin bahtera adik-adik. Tapi Tuhan memberikan tanggung jawab sama Nuh, memberikan tugas dan Nuh memilih untuk melakukannya. Oh my God! Wow! Ya, siapa di sini yang mau dikasih tugas dan melakukan? Angkat tangan. Nice. Iya, semua harus mau ya adik-adik ya. Kalau ada tugas dari sekolah, yuk kita lakukan dengan segenap hati sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya adik-adik ya. Nah, di sini juga Tuhan itu menyuruh Nabi Nuh untuk mengumpulkan apa adik-adik selain membuat bahtera? Mengumpulkan binatang adik-adik ya. Wih, binatangnya macam-macam segala hal. Ada gajah, ada singa, ada burung, ada unta, ada jerapah, ada buaya. Gitu ya adik-adik, dari binatang-binatang yang mungkin itu yang ganas-ganas sampai yang jinak-jinak, ayam, bebek, kelinci itu ada semua. Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk mengumpulkan mereka semua dalam satu bahtera. Kebayang gak adik-adik gimana caranya? Wong Nabi Nuh loh, bukan pawangnya hewan. Iya kan, Nabi Nuh tuh bukan pawang hewan. Nabi Nuh adalah seorang laki-laki biasa, bapak-bapak biasa, tapi mau melakukan firman Tuhan. Dia waktu Tuhan berkata untuk mengumpulkan binatang-binatang, Nabi Nuh hanya menjawab, siap Tuhan, nanti saya mau menjalankan firman Tuhan ini. Akhirnya Nabi Nuh mulai membuat bahtera. Walaupun Nabi Nuh nggak tahu, tetapi pertolongan Tuhan itu nyata loh adik-adik. Tahu ya tadi kita ya, bagaimana akhirnya Nabi Nuh bisa membuat bahtera yang sangat besar dan jadi loh bahteranya ya. Yang kedua juga akhirnya binatang-binatang itu dapat dikumpulkan. Tuhanlah yang menolong Bapak Nuh untuk melakukan tugas itu. Binatangnya bisa datang ya secara secara teratur gitu ya. Bayangkan kalau singa datang gimana. Waduh, ngeri ya adik-adik ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, akhirnya Bapak Nuh bisa mengumpulkan semua binatang-binatang masuk dalam bahtera. Luar biasa ya adik-adik ya, dengan pertolongan Tuhan tentunya. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin dong, karena Bapak Nuh adalah orang-orang yang biasa, nggak pernah berhubungan sama yang namanya hewan-hewan. Tapi luar biasa pertolongan Tuhan adik-adik. Nah, sama dengan kita semua di sini. Mungkin adik-adik ini ada yang takut ya. Aduh Kak Gaby, ini akan mulai ulangan nih. Aku mulai masuk ini tes ini ada ulangan. Udah mau masuk ujian pertama, apalagi yang baru masuk SMA atau SMP gitu ya adik-adik ya. Pasti ada perasaan takut gitu ya, was-was bagaimana sih nanti ujian di tingkat SMP ini atau bagaimana sih nanti ujian di kelas 6 ini, banyak mengalami yang namanya takut gitu ya adik-adik ya. Nah Kak Gaby mau ingatkan kita semua, kalau Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab, percayalah adik-adik, Tuhan pasti menolong kita semua. Pasti menolong adik-adik Super Kids yang dikasih Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu buat adik-adik Super Kids. Nah, jadi jangan pernah takut ya adik-adik ya. Walaupun kita mengalami yang namanya pencobaan, ujian yang baru, tetap kita harus antusias, harus semangat. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktu.
waktunya. Oke, adik-adik Super Kids. Nah, pertolongan Tuhan sama Nabi Nuh juga ada waktu mereka berada di dalam bahtera. Waktu mereka di dalam bahtera itu adik-adik, mereka itu selama tinggal di situ 17 bulan loh adik-adik ya. Dan keluar dari bahtera tanggal 27 bulan 2 tahun berikutnya. Berarti hampir 1 tahun adik-adik ya, 1 tahun lebih mereka tinggal di dalam bahtera. Nah bayangkan adik-adik tinggal di dalam bahtera terombang ambing, gak tahu nih kita mau kemana. Seperti teringat kita dulu waktu lockdown ya adik-adik ya, gak boleh kemana-mana. Kita gak tahu sampai kapan kita boleh sekolah. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan tetap menyatakan pertolongannya. Sekarang keadaan sudah mulai membaik dan Nuh dan keluarganya juga sudah bisa akhirnya keluar dari bahtera, banjirnya surut dan sudah ada daratan adik-adik. Mereka bisa keluar dengan selamat sesuai dengan janjinya Tuhan. Sama dong dengan kita hari ini yang kita mengalami yang namanya ujian, yang namanya tes mungkin ya adik-adik ya. Tuhan pasti menolong kita semua. Mungkin kita harus belajar lebih giat, belajar lebih keras. Tapi ingatlah kita harus jadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oke Dedek Super Kids, kita sudah belajar ya tadi adik-adik ya. Bagaimana burung tadi membuat sangkarnya, ya bagaimana Nabi Nuh ditolong Tuhan. Semua itu bisa terjadi karena ada pertolongan Tuhan. Dan sampai saat ini adik-adik Super Kids harus percaya juga pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kita semua. Oke Dedek Super Kids, yang percaya pertolongan Tuhan nyata buat semua anak-anak di sini angkat tangannya dong. Wah luar biasa, semua percaya Tuhan pasti menolong setiap adik-adik Super Kids. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kak Gaby berharap adik-adik Super Kids jadi anak-anak Tuhan yang mau bertanggung jawab dan percaya kalau pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Oke, adik-adik Super Kids, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah belajar Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, untuk mau jadi anak yang bertanggung jawab, dan kami percaya Tuhan selalu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami serahkan keluarga kami, kesehatan kami, sekolah kami, dan masa depan kami dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa minggu depan kami dapat berkumpul kembali di ibadah Super Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Dedek Super Kids, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.